jauh lebih berhak untuk diberikan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umat terdahulu. Ketika umat terdahulu diberikan bimbingan Allah untuk menunggu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, maka umatnya pun lebih berhak mendapatkan petunjuk dari Allah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sampai jumpa kembali sahabat Hijrah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada video kali ini sahabat semua senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan kenikmatan dari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dibimbing Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah teladan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Hijrah TV yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas satu tema yang masih berkaitan dengan video yang kemarin. Video yang kemarin kita membahas beberapa masa terkait ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang terakhir urutannya, tapi tidak masalah dalam hal urutan, dalam hal semuanya merupakan rukun Islam yang wajib dipegang, diyakini oleh kaum muslimin. Ya, video yang lalu kita menyebutkan beberapa perkara tentang kaitannya Baitullah wal Ka'bah dengan tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas di ayat Bayyinatum maqamu Ibrahim. Lalu pada video kali ini kita akan bahas tentang apa? Kita akan membahas beberapa perkara yang kemarin mungkin belum kita singgung. Masih berkaitan dengan ibadah haji. Ibadah haji ini merupakan satu ibadah yang menjadi manasik atau satu manasik, satu peribadatan yang merupakan peninggalan atau warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sehingga di situ banyak sekali peninggalan Nabi Ibrahim yang kemudian dijadikan sebagai tanda, pertanda. Misalkan makom Ibrahim. Nah, kemudian di sini ada Hajar Aswad. Ada makam Ibrahim, ada Hajar Aswad. Kita pernah mendengar bahwa
Nabi Ibrahim itu punya beberapa istri. Yang pertama istrinya namanya Saroh. Yang kedua namanya yang kedua istrinya namanya Siti Hajar. Dan di sini juga ada Hijr Ismail, ya, di sebelah sini ada Hijr Ismail, di mana Nabi Ibrahim dahulu ya, kemudian menempatkan keluarga beliau di situ, ya, sehingga disebut dengan Hijr Ismail. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang putra, ya. Yang pertama Ishak, yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ismail kemudian diangkat Allah menjadi nabi, demikian juga Nabi Ishak. Nabi Ismail ini putra dari Bunda Hajar dan Ishak Bunda Sarah. Saya pernah dapatkan dari Ustadz Auni Muhammad, dia menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim punya istri yang ketiga yang namanya Faturah. Saya kurang tahu bagaimana silsilah keturunannya, yang pada intinya Ustaz Auni Muhammad menjelaskan dia menurunkan Bani Jawi, bangsa Melayu dan rumpunnya. Jadi Nabi Ibrahim menurut beliau memiliki 3 orang istri. 3 orang istri ini kemudian melahirkan Nabi Ismail yang kemudian menurunkan bangsa Arab, ya. Kemudian Nabi Ishak yang kemudian menurunkan banyak Bani Israel, nah, di antaranya. Kemudian dari Keturah itu menurunkan bangsa Bani Jawi, ya, dan rumpunnya. Nah, yang menarik bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau hijrah, jadi beliau itu hijrah dari negeri Kan'an atau negeri Palestina, negeri Baitul Maqdis, itu menuju tanah haram, menuju Baitullah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam atau malaikat dalam riwayat yang lain. Saya kurang tahu yang bangun itu siapa. Yang jelas dibangun, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Adam dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Jadi beliau hijrah untuk kembali memakmurkan, ya, Baitullah ini, ya, karena ini sebagai pertanda. Pertanda ketika sudah tidak ada lagi Ka'bah, tidak ada lagi Baitullah, ya dekatlah hari kiamat, kan begitu. Ya, maka ini satu pertanda yang sangat penting, ya, sehingga diabadikan hingga nanti datangnya hari kiamat. Diabadikan senantiasa dibaca diulang-ulang. Ya, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah, ya, untuk hijrah ke tanah Hijaz, ya. Ketika itu saya nggak tahu namanya, mungkin dari dulu namanya Hijaz kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Baitullah, untuk hijrah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah lama ditinggalkan, mungkin rusak, sudah tidak tahu. Ya, Allah tusyrik bi syai'a. Di sini ada perintah Allah, janganlah engkau menyekutukan aku, ya, dengan suatu apapun. Ya, berikutnya Allah memerintahkan wa'adzin finnasi bil hajj, ya, dan serulah manusia, wa'adzin, ya, serulah manusia untuk melaksanakan haji, ya, wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tuna min kulli fajjin 'amiq. Ya. Nah, ini
perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim untuk memakmurkan kembali ya Baitullah, untuk memakmurkan kembali rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan sepanjang masa ya, pada Nabi Ibrahim, dan kemudian dilanjutkan keturunan-keturunannya, dan yang menetap di situ adalah Nabiullah Ismail alaihissalam, sehingga menurunkan bangsa Arab. Dan lahirlah dari Nabi Ismail ini Nabi akhir zaman ya, penutup para nabi, itu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya Baitullah ini, pentingnya rumah Allah ini sebagai penanda ayatun bayyinatun, penanda bahwa akan terjadi banyak. Ini sampai sepanjang zaman senantiasa dikunjungi oleh manusia, sepanjang zaman didatangi, diziarahi oleh manusia dari berbagai belahan bumi, dari penjuru dunia. Dan ketika itulah ya, banyak nabi-nabi yang Allah utus ya. Setelah Nabi Ibrahim ini banyak nabi-nabi yang Allah utus, dan semuanya jelas memakmurkan, demi memakmurkan Masjidil Baitullah ya, demi memakmurkan Baitullah ya. Nah, dan kita tahu bahwa Nabi Ishak ini beliau tetap tinggal bersama bundanya Sarah di negeri Palestina. Saat ini namanya Palestina, dulu namanya apa? Al-Quds, Baitul Maqdis. Nah, kemudian menurunkan ya banyak sekali nabi-nabi ya, banyak sekali para nabi yang diutus di tengah-tengah keturunan Nabi Isa, Nabi Yakub, kemudian Nabi Daud, Nabi Musa dan seterusnya. Banyak sekali ya, banyak sekali nabi-nabi yang Allah utus kepada keturunan Nabi Isa alaihissalam. Nah, namun pada akhirnya, kita nggak tahu ya, ini kita apakah di Bani Jawi ini Allah sudah menurunkan nabi-nabi. Tidak ada riwayat atau belum ketemu riwayat, saya belum menemukan riwayat ada nabi yang diutus Allah di tengah-tengah Bani Jawi. Barangkali ada, di tengah-tengah orang Jawa dulu itu nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, pernah kayak tahu. Yang jelas yang kita ketahui dengan dalil-dalil yang sahih bahwa Nabi Ismail kemudian menurunkan ya berapa ratus tahun ya, atau berapa ribu tahun. Lalu Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menutup para nabi, menutup silsilah para nabi. Ya, jadi setiap munculnya nabi, setiap kali Allah utus seorang nabi di tengah-tengah kaum, atau Allah utus para rasul, mereka senantiasa akan mengingatkan tentang datangnya Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Atau mereka akan, para nabi akan mengingatkan datangnya nabi-nabi berikutnya gitu. Jadi akan ada sepeninggal nabi itu nabi-nabi yang Allah utus sepeninggal mereka. Maka sikap daripada umatnya adalah setelah kabar itu kemudian turun-temurun ya, disampaikan kepada anak generasi dari generasi ke generasi, maka disitulah muncul satu keinginan, satu harapan ya, bagaimana mereka bisa menemukan nabi-nabi yang telah dikabarkan oleh nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam ketika beliau menjelang wafat atau menjelang beliau itu diangkat ya. Allah Subhanahu wa taala, beliau mengabarkan kepada kaumnya akan diutus sepeninggalku, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, seorang nabi yang namanya Ahmad.
Nah, ini sebuah kabar dari Nabi akan datangnya Nabi kemudian. Itulah yang kemudian membuat ya generasi-generasi berikutnya yang sudah tidak lagi hidup di zaman Nabi Isa, ya, orang-orang yang masih lurus, masih memegang ajaran yang lurus, ajaran agama Allah yang hak, kemudian mencari dengan mempertimbangkan tanda-tanda yang telah dikabarkan oleh Nabi Allah, Nabi Isa alaihissalam. Ya, tidak mungkin kemunculan seorang Nabi tidak ada tanda-tandanya. Tidak mungkin kemunculan seorang tokoh besar itu tidak ada tanda-tandanya, tidak mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kiamat atau menetapkan tentang kiamat, maka Allah berikan tanda-tandanya pada manusia. Ayatun bayyinat, tanda-tanda yang jelas yang bisa diperhatikan, yang bisa dilihat, ya, bisa disaksikan oleh orang-orang yang mau memperhatikan. Maka sikap daripada para pengikut nabi-nabi Allah yang lurus adalah senantiasa ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk untuk menemukan sosok-sosok ya, nabi-nabi yang kemudian akan datang setelahnya. Sehingga harapan itu bukan berarti harapan kosong, bukan harapan kosong, karena ini Nabi mengabarkan akan munculnya seorang Nabi. Sehingga kita bisa melihat bahwa banyak kemudian Bani Ishak, ya, Bani Israel yang kemudian terpecah menjadi Yahudi dan Nasrani. Al-Yahud dan Nasrani. Kemudian mereka orang-orang Yahudi yang bahasa Quran itu ya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Bani Israel, ya Bani Israel yang kemudian mencari atau menanti-nanti munculnya Rasulullah Muhammad SAW, menanti datangnya utusan Allah yang namanya itu Ahmad. Mereka itu lebih tahu, sangat tahu tentang karakteristik Nabi Muhammad ya, sebelum diutus. Sehingga tidak heran ketika rahib pendeta Yahudi atau pendeta dari Syam itu ya di Palestina itu Syam, mereka ketika melihat paman Nabi ya, Abu Thalib ya, ketika mengajak Nabi Muhammad ketika kecilnya untuk berdagang ke Syam, maka sang pendeta yang lurus ini melihat tanda-tanda yang jelas ya, tanda yang jelas, sehingga dengan keramahan beliau menyapa ya, mempersilahkan untuk mengundangnya untuk makan, kemudian ditanya-tanya, akhirnya suruh pulang karena memang ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa calon Nabi akhir zaman yang dikabarkan oleh Nabi Isa. Merinding saya tadi. Ya, jadi itu diketahui oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, oleh orang-orang yang diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ini seorang pendeta diberi petunjuk Allah. Lah kenapa kaum muslimin itu hari ini kok aneh gitu kan? Anehnya gimana? Aneh ketika Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita, Rasulullah telah menjelaskan kepada kita akan muncul nanti setelah sepeninggalku seorang keturunanku, lelaki dari kerabatku, dari ahli baitku yang akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kemakmuran sebagaimana dunia sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Orang Islam gimana? Orang Islam gimana? Ustadz ulamanya gimana? Sedikit kemudian para ustadz, para ulama yang menjelaskan kepada umat, yang mengingatkan kepada umat Islam akan pentingnya ini loh, menanti mencari sosok yang telah Rasulullah SAW itu sebutkan jauh sebelum beliau itu wafat. Menjelang akhir dunia, kalaupun dunia itu tinggal 1 hari saja usianya gitu. Kalau sudah tidak ada lagi dunia kecuali 1 hari saja, maka Allah akan panjangkan 1 hari itu menjadi ya 100 tahun atau 1000 tahun, terserah Allah gitu.
Tapi la tawallahu dzalikal yaum hatta yab'atsallahu fihi rajulan min ahli baiti. Ini ya, bagi orang-orang yang mau memperhatikan, yang mau meyakini ini sebuah kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW, tentu nggak akan dianggap sebuah omong kosong gitu. Maka sikapnya bagaimana? Sikap kita sebagai orang Islam itu ya harusnya menanti, bukan sekedar menanti pasif ya, menanti itu aktif ya. Oh ini loh ada calon pemimpin akhir zaman yang dikabarkan Rasulullah. Ini loh tanda-tandanya, ini loh ciri-cirinya, ini loh kapan kemunculannya, waktunya. Semuanya sudah dijelaskan, disampaikan kepada kita, sehingga tidak ada lagi masalah agama ini yang samar-samar. Tidak ada lagi urusan dunia ini yang Rasulullah tutup-tutupi. Maka sangat mengherankan ketika kita sudah masuk Islam, ya, beriman kepada Allah dan Rasulullah, kita masih meragukan akan munculnya pemimpin akhir zaman ini yang menjadi penghubung antara tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi dengan tanda-tanda besar yang kita tinggal menunggu waktu. Ya, maka lihat tanda-tanda besar itu seperti apa. Sehingga dengan memperhatikan tanda-tanda besar kiamat itu kita akan bisa menyimpulkan bahwa itu telah dekat. Ya. Maka ketika kita telah menentukan, kita telah tahu bahwa tanda kiamat besar itu sudah hampir atau sedang menuju ke sana, itu artinya tanda penghubung, yaitu munculnya Khalifah Al-Mahdi ini juga sangat dekat sebelum tanda besar itu muncul. Sebelum Dajjal muncul, sebelum Nabi Isa turun, sebelum terbitnya matahari dari barat, sebelum munculnya Ya'juj dan Ma'juj, begitu. Maka tugas kita sebagai umat Islam adalah mencari, sebagaimana Bani Israel mencari Nabi Muhammad SAW. Itu loh Bani Israel yang kalian anggap musuh itu saja menunggu beratus-ratus tahun munculnya Nabi Muhammad SAW. Nah kita umat Islam 1000 tahun, 1400 tahun ditinggal nabinya kok nggak pernah mencari pemimpin akhir zaman gitu. Ini logikanya di mana kita itu? Ya, sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat heran ya dengan kondisi kita kaum muslim kebanyakan sudah tidak punya pemimpin, sudah tidak punya kekuatan, jumlahnya banyak tapi apa ya, buih dilakukan menurut Rasulullah. Ya, seperti buih yang tidak punya kekuatan, nggak punya daya, nggak ada pemimpinnya. Maka yang kita butuhkan hari ini adalah seorang pemimpin, seorang sosok pemimpin yang akan menguatkan, yang akan menyatukan kaum muslimin, yang akan menyatukan ya, simpul-simpul Islam, yang akan menyatukan kemudian kekuatan yang sangat besar ini, sehingga itulah yang diharapkan kemenangan akan diraih oleh umat Islam. Dan menanti, sekali lagi menanti Imam Mahdi ini adalah satu keharusan. Kenapa? Seandainya ada orang yang hidup mungkin belum jauh dari masa Rasulullah SAW. Loh, kenapa dahulu para ulama tidak menunggu, tidak mencari-cari Imam Mahdi? Gitu? Kenapa dahulu ulama-ulama dahulu tidak banyak yang membahas tentang ya, mungkin tidak terlalu, kita belum dapati ulama-ulama yang secara jelas mendorong umat Islam seperti kamu gitu, untuk hijrah, untuk mencari Imam Mahdi. Ya pertanyaan seperti itu kan mudah jawabnya mudah sekali. Sekali lagi, Imam Mahdi itu tanda, ulama menyebutnya sebagai tanda penghubung antara tanda kecil kiamat dengan tanda besar. Lah kalau zaman dahulu tanda kiamat itu belum terjadi, ya bagaimana mau menunggu Imam Mahdi yang tanda-tandanya kecil aja belum terjadi gitu loh bos. Sekarang tanda-tanda kecil sudah terjadi belum? Sudah, jawabannya sudah. Tanda-tanda kecil sudah terjadi, bencana-bencana sudah mulai terjadi gitu. Di negeri kita saja bencana-bencana setiap hari semakin banyak. Ya, secara global corona itu satu bencana yang besar. Nah, maka hati-hati, corona itu apakah bagian dari fitnah Dajjal? Kita kan nggak tahu, kita kan masih ragu-ragu. Ya, kalau saya jelas itu bagian dari fitnah Dajjal. Maka kalau sahabat yakin bahwa tanda
kecil sudah terjadi, tinggal menentukan hal besar. Nah itulah dihubungkan dengan munculnya Imam Mahdi. Maka ketika ada ulama belum banyak menyinggung masalah Imam Mahdi hari ini, ya hari ini sudah saatnya kita membahas bicara tentang Imam Mahdi. Hari ini kita sudah bicara tentang persiapan bagaimana kita mencari, menyambut, menolong, mengusahakan kemunculannya. Orang-orang pengikut setan saja mengusahakan munculnya Dajjal, kita umat Islam malah tenang-tenang saja, tidak mau mengusahakan munculnya Imam Mahdi. Loh, emang kamu siapa mau mengusahakan munculnya Imam Mahdi? Emang kamu bisa apa? Gitu. Ya, kita memang nggak bisa apa-apa. Kita bisa, yang kita bisa itu ya senantiasa berdoa kepada Allah, mencurahkan pikiran tenaga kita untuk mendekat kepada Allah, berharap agar segera dimunculkan Imam Mahdi. Mereka saja berharap dimunculkannya pemimpin kebatilan, kezaliman, Dajjal, laknatullah. Mereka membuat fitnah-fitnah, pengorbanan demi munculnya sosok Dajjal yang diyakini oleh mereka sebagai penyelamat, pemimpin akhir zaman. Kita umat Islam justru terbuai dengan kajian-kajian yang itu melenakan, kajian-kajian yang membuat pikiran melayang-layang, bagaikan surga, bagaikan masuk surga, dibuat kita terbuai dengan kata-kata manis, kata-kata lembut, sehingga orang yang tadinya bunek dengan urusan dunia, bunek, stres dengan dunianya, ikut kajian biar fresh biar pikirannya seger itu. Loh, itu pasti orang yang ngaji, orang yang belajar agama itu pasti akan berikan ketenangan, sakinah, begitu. Pasti. Artinya itu enggak dibuat-buat seperti itu, enggak dibuat kajian-kajian dengan kita menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang lucu, yang menghibur gitu. Enggak usah begitu saja. Orang yang niatnya belajar itu untuk mencari kebenaran, hatinya itu tenang, hatinya itu nikmat, hatinya itu nyaman. Dan dia akan menemukan satu hal yang membuat hatinya bahagia, itu kebenaran itu sendiri. Tetapi ketika seseorang sudah datang ke majelis ilmu, mencari kenikmatan sesaat, kenikmatan sesaat ini apa? Dia ingin, ketika dia banyak beban pikiran, banyak beban kehidupan, dia ingin datang ke majelis ilmu, mendengarkan ceramah ustaz, dapat tausiah, dapat nasihat tentang surga, tentang indahnya hidup di dalam naungan Islam, tentang kenikmatan-kenikmatan surga, tentang fadilah-fadilah sedekah, fadilah-fadilah ilmu. Itu bagus, saya tidak menyalahkan itu, tapi tolonglah, ini masalah akhir zaman dibahas juga gitu, jangan pilih-pilih. Masalah akhir zaman ini sangat penting, sangat vital, jangan jadikan sesuatu yang diabaikan dan begitu. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika banyak ustadz, banyak ulama kita justru senantiasa memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada umat ini hanya untuk seolah menenangkan gitu. Jadi tidak usah takut dengan urusan dunia, tidak usah khawatir dengan dunia, tidak usah gelisah, tidak usah cemas dengan dunia. Saya mau tanya, semakin dekat hari kiamat itu, apakah dunia semakin baik? Apakah dunia itu semakin nikmat? Apakah dunia itu semakin tenang? Apakah semakin tenteram? Dalilnya jelas, semakin dekat dengan munculnya Dajjal, dunia akan semakin kacau, semakin tidak jelas, semakin banyak kezaliman. Mau cari tenang di mana kalau hadisnya bicara seperti itu? Mau cari tenang bagaimana? Maka jangan jadikan, tolonglah ini jangan jadikan tempat-tempat majelis ilmu kita itu sebagai tempat refreshing sesaat gitu loh. Jadi tolong pahamkan umat tentang masalah akhir zaman, tentang masalah Dajjal, masalah Nabi Isa. Barangkali Nabi Isa pun nggak banyak yang menyampaikan. Tentang turunnya Nabi Isa pun tidak banyak ustaz yang menyampaikan, sehingga umat itu nggak ngerti kalau Nabi Isa bakalan turun dan benar-benar akan turun, sehingga tidak banyak orang yang tahu, tidak ada orang yang peduli. Yang tahunya Nabi Isa akan turun gitu saja. Maka
Sahabat yang dirahmati Allah SWT, jangan jadi orang seperti itu. Kalau Anda seorang penceramah, kalau sahabat seorang ustadz, seorang pengajar, kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran. Kewajiban kita adalah menyampaikan nubuah Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka cintailah apa yang kemudian menjadi apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang masalah Imam Mahdi, maka sampaikanlah masalah Imam Mahdi. Sampaikanlah ya. Di sela-sela kita menyampaikan ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu ya. Sampaikan masalah ini sebagaimana kita menyampaikan masalah sholat, masalah sedekah, masalah puasa, masalah zakat ya. Sampaikan juga masalah Imam Mahdi, masalah akhir zaman gitu. Ya. Jadi sikap kita harusnya mencari, menunggu. Sebagaimana kaum terdahulu menunggu para nabi Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita sebagai umat Islam hari ini seharusnya kita mencari, betul-betul mencari dengan aktif. Dan kita harus memperhatikan sekeliling kita. Adakah orang-orang di sekeliling kita yang memiliki tanda keimam Mahdiyan, jadi fisiknya, bagaimana nasabnya, bagaimana pribadinya, dan itu jelas sekali pasti akan kita temukan gitu. Yang ciri fisiknya kayak Imam Mahdi kan banyak, iya betul banyak sekali gitu. Banyak orang yang kemudian keturunan Rasulullah, hidungnya mancung, jidatnya lebar gitu. Tapi ada ciri-ciri yang enggak dimiliki oleh semua orang yang punya ciri-ciri hidungnya mancung gitu. Jadi yang jelas ciri Imam Mahdi itu adalah ada di depan nama Nabi Rasulullah SAW, dan tidak akan memiliki ciri yang sama. Kalau Imam Mahdi asli berarti dia memiliki seluruh ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mulai dari bagaimana hidungnya, bagaimana dahinya, bagaimana jenggotnya, bagaimana giginya, bagaimana perawakannya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana alisnya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara bicaranya, kan begitu kan ada semua. Maka kalau kita mau berusaha mencari, pasti akan ketemu. Sebagaimana pendeta Abu Hurairah aja nggak mencari Nabi Muhammad, ditemukan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukan dengan calon Nabi akhir zaman. Apalagi kita yang mencari berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mosok yang nggak ditemukan, ya nggak mungkin. Pasti Allah akan tertemukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal yakin apa nggak yakin. Gimana? Mau yakin, kita aja ketika dikabari akan menjadi Mahdi kita diem aja. Kan nggak lucu kan gitu ya. Oke, saya akan menyampaikan masalah ini. Jadi menanti Imam Mahdi, mencari Imam Mahdi adalah satu hal yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ini. Ditinggalkan. Tidak banyak yang mencari, tidak banyak yang berusaha untuk mencari tahu di mana Imam Mahdi. Ya, saya pun dalam pencarian dan saya telah menemukan sosok yang memiliki ciri-ciri seperti Imam Mahdi. Ciri-ciri seperti Imam Mahdi, ciri-ciri Imam Mahdi dalam dirinya. Tinggal menunggu waktu pembaiatannya kan begitu. Kalau Allah mentakdirkan kita bisa hadir di Masjidil Haram, maka kelak kita akan saksikan apakah orang yang kita yakini sebagai calon Mahdi itu adalah benar-benar Imam Mahdi. Kita menunggu waktu hijrah dan kemudian baiat. Tapi kalau kita tidak pernah mencari tahu, tidak pernah memperhatikan, tidak pernah meyakini, kita nggak tahu, kita masih ragu-ragu, kita belum yakin kalau Imam Mahdi itu muncul, ya kita nggak berguna, cara seperti ini nggak berguna gitu. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa Imam Mahdi, calon Imam Mahdi dengan ciri-cirinya itu sudah muncul di tengah-tengah kita, sahabatku ya, dirahmati Allah. Maka persiapkanlah, carilah ya, bagaimana dengan cara masing-masing kita bisa hadir di Baitullah dan kita bisa mengikuti pembaiatan Imam Mahdi. Kapan?
Tanya lagi kapan? Kapannya kita harus belajar. Kita harus belajar. Dan insya Allah calon Imam Mahdi itu akan membimbing kita, akan membimbing kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu semuanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dari Allah kemudian turun ke hamba-hambanya, begitu. Bisa jadi tidak langsung ke kita, lewat orang, lewat siapa, kemudian disampaikan ke kita, kan demikian. Jadi banyaklah cara Allah SWT itu untuk memahamkan kita tentang Imam Mahdi ini, calon Imam Mahdi ini. Banyak cara Allah untuk memahamkan kita tentang masalah akhir zaman ini. Maka sekali lagi jaga sholat, jaga sholat kita, minta petunjuk kepada Allah yang benar agar kita diberikan hidayah, diberikan kemampuan melihat, mendengar dan sebagainya, sehingga kita bisa diberikan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena sebelum datangnya Nabi Muhammad saja banyak orang-orang soleh zaman dahulu, nabi-nabi terdahulu dan orang-orang soleh umat-umatnya terdahulu, mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jauh lebih berhak kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih berhak kita gitu loh. Seolah Nabi pilihan, umatnya pun umat pilihan. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, begitu. Jadi kita jauh lebih berhak untuk diberikan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dari umat terdahulu. Ketika umat terdahulu diberikan bimbingan Allah untuk menunggu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, maka umatnya pun lebih berhak mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mencari, menemukan, ya, pemimpin akhir zaman yang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ya, kalau Nabi Isa menyampaikan akan datang Nabi Muhammad saja, itu kata-katanya dipegang oleh pengikutnya. Lah kamu kita itu disampaikan oleh Rasul yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu diwasiatkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa mewasiatkan akan munculnya Nabi Muhammad. Yang ditunggu-tunggu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, kan begitu. Khatamul Nabiyyin. Lah Nabi yang terakhir ini menyampaikan ke kita umatnya ini, jadi mulia banget toh, mulia sekali ini. Tapi nggak banyak yang kemudian mempedulikan begitu, aneh banget. Ya, terlalu lama saya menjelaskan tentang menunggu Imam Mahdi. Jadi sekali lagi ini bukan omong kosong saya. Capek menjelaskan, capek ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Biar sahabat semua itu jadi paham, jadi ngeh. Gitu. Jadi jangan seperti mereka yang tidak mau mencari dan menunggu Imam Mahdi, yang tidak mau mencari dan menunggu Imam Mahdi di sana. Jadilah umat Islam yang cerdas, ya. Umat Islam yang mau membaca situasi, yang mau membaca kondisi, dan jangan sekali-kali kita menutup diri. Buka mata, buka telinga, buka pikiran kita. Ketika sahabat menemukan hal yang beda di channel ini, jangan buru-buru tutup channelnya, jangan buru-buru tutup videonya, skip aja lah video nggak manfaat gitu kan. Sudah tahu, ya terserah lah kalau seperti itu kan. Tugas saya hanya menyampaikan perkara itu dipakai atau nggak dipakai itu masing-masing. Ya. Yang jelas al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami, apa yang saya yakini, dan jika itu bermanfaat, alhamdulillah, astagfirullah. Jika itu tidak bermanfaat, maka silahkan bersikaplah sebagaimana seorang muslim yang baik. Jangan menghujat, jangan mencela, dan serahkan kebenaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Ini sudah terlalu banyak, terlalu lebar, terlalu panjang saya jelaskan tentang menunggu Imam Mahdi, mencari Imam Mahdi. Ya, jadilah kaum yang menanti, mencintai, merindukan sosok Imam Mahdi ini, sehingga Allah akan menyampaikan hajat kita untuk bisa bertemu dan berbayat kepada Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman, yang dengan itulah kita akan mendapatkan keselamatan demi keselamatan di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang penuh dengan huru hara nanti akhir zaman, ya, sehingga kita bisa bergabung dengan pemimpin kita Nabiullah Muhammad SAW.
Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam wa ahkam wa sallallahu ala nabihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.